Baiklah, selamat malam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman sekalian yang sudah bergabung pada acara kita pada malam ini. Melanjutkan sesi-sesi kelas keterampilan berpikir yang sekarang sudah masuk ke sesi 13 rupanya. Dengan tema utama adalah mengenali fakta. Nah, pada malam ini telah hadir bersama kita narasumber Mas Teguh Sugiharto, SSA, yang akan memberikan pemaparannya, kemudian diikuti dengan nanti tanya jawab dan mungkin akan ada sanggahan-sanggahan yang cukup menarik dari teman-teman sekalian, sangat dinanti. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Mas Teguh. Monggo, Mas. Oke, kita lanjutkan bahwa ini apa yang penting menurut saya belum tentu penting menurut Anda. Jadi pertama ini kita adalah mengenali fakta. Jadi ini seperti kata kalau kita mengutip ya cherry picking kita mengutip pendapat ahli yang kita setujui atau sesuai dengan tujuan kita. Dalam hal ini adalah Bertrand Russell. Beliau mengatakan bahwa pesan untuk generasi muda bahwa apapun yang kau pelajari selalu hanya pertimbangkan fakta dan kebenaran yang dapat disimpulkan darinya. Kata kuncinya adalah fakta. Nah, oleh karena itu sebenarnya adalah penting untuk mengetahui dan mengenali apa itu fakta. Jadi maksudnya Bertrand Russell adalah mau kajian studi single disiplin atau seperti kata Bung Raymond interdisipliner, multi paradigm, itu semua hanya akan berguna, bermanfaat jika kita mempertimbangkan untuk hanya fokus pada fakta. Apa itu fakta? Nah, itu yang akan kita pelajari lebih lanjut. Coba slide selanjutnya, Andri. Oke, jadi kita ketika berpikir, thinking, apapun itu bisa kita sebut inputnya itu adalah data, input dari luar ya, data. Kalau dari dalam pikiran kita sendiri bisa juga disebut sebagai data ya, karena itu pun harus kita verifikasi lebih lanjut. Data itu kan sesuatu untuk mendeskripsikan atau mengkonseptualisasi, ada fakta dan ada non-fakta. Dan juga non-fakta itu biasanya adalah salah satunya adalah pendapat ahli. Itu yang akan kita verifikasi lebih lanjut. Kalau opini, yang namanya opini itu debatable. Debatable dan posisinya sebenarnya adalah dalam peringkat apa jenenge kelas fakta, di posisi terbawah. Karena opini itu hanya bermanfaat ketika dia sesuai dengan fakta. Pengumuman dari masjid mana itu? Halo? Dengar, Dri? Ya, kedengaran. Lanjut. Ya. Jadi kalau kita slide ketiga, Andri. Coba, Andri. Nah, kalau dalam perspektif ini keilmuan, dan ini tentu saja keilmuan yang berkembang di Barat pada umumnya, expert opinion itu posisinya paling bawah. Karena bagaimanapun dia adalah pendapat. Pendapat itu bisa berbasis fakta, bisa berbasis imajinasi, bisa berbasis semaunya sendiri, selera. Maka itu posisinya paling bawah. Kalau dalam tradisi Timur khususnya dan tradisi religion pada umumnya, justru malah expert opinion itu posisinya paling atas. Jadi kita melihat dua tradisi pemikiran yang berbeda. Tradisi ini katakanlah kita walaupun kurang tepat tapi kita sebut Barat aja lah. Kurang tepat itu menempatkan expert opinion itu di posisi terbawah.
Sementara tradisi timur, tradisi agama-agama, expert opinion, expert ini kan bisa berarti ulamanya, nabinya, dan seterusnya, itu sebagai posisi teratas. Nah, ini, dan alam bawah sadar ini akan seringkali memunculkan ketika kita mempelajari laporan-laporan penelitian, saintifik dan sebagainya, termasuk mengutip Einstein, mengutip Stephen Hawking, mengutip ahli-ahli terkini, itu seolah-olah kita menempatkannya sebagai posisi tertinggi. Ketika kita melakukan kritik terhadap Einstein, opininya Einstein, seringkali akan muncul argumentum. You siapa? Kenapa mengkritik Einstein? Mengapa mengkritik Hawking? Itu bawah sadar karena memang kita sedari kecil dicekoi oleh bahwa guru itu lebih pintar dari murid. Profesor lebih pintar dari mahasiswa. Menempatkan rujukan-rujukan itu sebagai sumber-sumber kebenaran, sumber-sumber fakta. Apa yang disebutkan oleh ulama, oleh pendeta, oleh paus, oleh uskup, itu sebagai sumber. Jadi walaupun sekarang ada juga yang mulai melakukan sekularisasi dalam soal tafsir religius atau spiritual, maka mengikut para petingginya. Tapi dalam hal kehidupan sehari-hari dan sains enggak. Bahkan ada yang mulai ngomong jika tidak sesuai dengan sains, ini yang harus dirubah. Ini yang harus dibuang. Mengorbankan demi sains. Nah, seperti itu. Coba lanjutnya, Dit. Nah, ini kalau kita mau melihat sekilas, gambaran ini ada reduksi ya. Jadi fakta itu seringkali disalahartikan dengan realitas. Walaupun fakta posisi tertinggi adalah realitas. Tetapi untuk keperluan alat analitik, maka kita harus membedakannya. Karena tidak semua fakta itu adalah realitas. Tentunya dari fakta itu kita akan mengenali yang namanya realitas atau fakta membuktikan fakta lain. Seperti katakanlah ada seseorang habis masuk dari WC, kemudian kita masuk dan cium aroma-aroma tidak sedap, maka dari fakta aroma tidak sedap itu kita akan menyimpulkan adanya fakta bahwa sebelumnya orang itu BAB. Ini adalah fakta untuk membuktikan fakta lain. Dalam kaitan ini untuk kita reduksi, fakta itu kita bisa persamakan dengan true. Sementara realitas truth. Jadi misal kalau kita diminta untuk mengenali, realitasnya adalah bendanya. Sementara kita hanya bisa melihat satu sisi pada satu saat. Jadi pertama adalah di sinar biru, kita akan melihat lingkaran. Bayangannya lingkaran. Setelah itu dimatikan, ke sisi berikutnya kita akan melihat persegi. Maka fakta yang ada itu adalah bayangan bulat dan bayangan persegi. Dengan melakukan suatu inferensi, ya, penyimpulan, maka akan kita dapat menyimpulkan bahwa realitasnya itu adalah tabung. Realitas benda yang sedang kita uji adalah tabung. Ini tentunya saja ini reduksi ya, karena sebenarnya bayangan itu kan juga fakta dan realitas. Tetapi dalam hal ini kita sedang gunakan untuk pembelajaran mengenali realitas dari benda yang menimbulkan bayangan. Jadi realitas bendanya itu adalah tabung. Nah, dengan begitu kita akan tahu sebenarnya nanti berikutnya itu. Apa itu warna, komparasi, kausalitas. Mungkin kembali ke yang dua dulu, Ndri. Yang kedua. Nah, jadi ketika kita menerima data non fakta itu salah satunya sebenarnya adalah expert opinion, pendapat ahli.
itu tidak menunjukkan fakta, itu pendapat para ahli tentang fakta. Ketika opini itu nanti ternyata sesuai dengan fakta, maka opininya ini sudah naik peringkatnya, karena kita sudah buktikan dia sebagai fakta. Jadi ketika kita menganalisis data, kemudian akan muncul sebenarnya ini fakta. Ini sebenarnya kalau dalam kaidah logika itu tidak jauh beda dengan yang namanya kodrat referen. Jadi suatu term, suatu kata itu sebenarnya refernya kemana? Apakah opini, apakah memang sesuai dengan realitas atau ilusi? Jadi ilusi itu nampak nyata bagi seseorang yang mengalaminya, sehingga dengan demikian banyak yang mengimani ilusinya, yang itu sudah naik level menjadi delusi. Secara terminologi, ketika seseorang meyakini faktualisasi atau realitas dari ilusinya, dia masuk ke dalam yang disebut delusi. Dan delusi yang semakin dalam ini adalah termasuk gejala skizofrenik atau imajinasi. Kalau imajinasi ini tidak terlihat nyata, itu hanya ada di pikiran, itu sudah clear. Nah, dengan demikian sebenarnya dari bagan ini kita akan melihat bahwa opini itu bisa didebat. Kenapa? Didebat ketika tidak sesuai fakta. Kita akan menunjukkan bahwa opininya tidak sesuai fakta. Nah, kalau dikabarkan sesuatu sebagai fakta, maka yang harus kita lakukan adalah verifikasi. Memverifikasi apakah sesuatu itu memang fakta atau bukan. Nah, itu nanti sebenarnya terkait kalau dalam ini kan terkait dengan metodologi penelitian. Coba yang slide terakhir. Nah, dalam desain penelitian ini, penelitian itu kan ada observasi. Observasi ini sifatnya ada deskriptif saja. Ada analitik pakai banyak teknik-teknik, kemudian eksperimental, dan sebenarnya yang di atas itu adalah desain penelitian untuk hal-hal yang sifatnya saintifik ya. Kalau filsafat ini kan kemudian ada juga deskriptif analitik. Yang sering kita dengar itu sebenarnya lebih banyak deskriptifnya. Seolah-olah ketika belajar filsafat itu adalah belajar tentang sejarah pemikiran filsafat. Dari beberapa kali, ya jarang juga, tapi beberapa kali forum yang saya ikuti, itu seringkali hanya sifatnya itu deskriptif. Tidak analitik atau melakukan penilaian. Nah, ini yang patut disayangkan sebenarnya. Karena ketika kita mempelajari sesuatu hanya sebagai deskriptif, itu sesungguhnya tidak terlalu berguna. Karena kita hanya akan mendapatkan gambaran pemikirannya Thomas Hobbes begini, pemikirannya Aristoteles begini, pemikiran itu, tapi tidak melakukan analitik, tidak melakukan penilaian. Dengan melakukan penilaian, maka akan muncul yang namanya pengetahuan-pengetahuan baru yang berguna. Yang kita tahu benar reasoning-nya. Kenapa kita mempercaya ini, kenapa tidak mempercaya itu. Ini harus ada reasoning-nya. Bahkan sebenarnya selera itu pun jika mau juga ada reasoning-nya. Kenapa kok saya lebih memilih rasa gurih daripada rasa asam misalnya? Selera juga bisa dijelaskan jika mau. Tapi urusan selera itu kan tidak terlalu penting, jadi ya biarkan sajalah. Tidak perlu kita bahas kenapa begini, kenapa begitu. Dan imajinasi sering selama ini banyak juga yang menyalahi bahwa seolah-olah berpikir rasional itu kemudian menolak pikiran imajinatif atau memandangnya tidak berguna. Sebenarnya itu pemikiran yang keliru. Artinya dia orang cenderung untuk menyalahkan pemikiran rasional, karena imajinasi kan juga penting. Ya memang penting, tapi yang sedang kita bahas saat ini kan pemikiran rasional. Bagaimana berpikir rasional, bagaimana berpikir reasoning. Itu yang sedang kita pelajari, kita belum membahas tentang pemikiran imajinatif. Karena imajinasi itu juga penting, jadi sesuatu harus kita tempatkan pada tempatnya. Ketika kita hendak membuat karya seni, tapi kok pikirannya rasional,
ya maka kau akan menghasilkan karya-karya seni yang tidak apa ya, tidak membawa perasaan gitu, nggak dapet lah gitulah. Karena ketika harus berpikir imajinatif, kau berpikir rasional. Ketika kau harus berpikir rasional, kau berpikir imajinatif, itu repot. Jadi sesuatu itu berguna pada tempatnya masing-masing. Coba, sudah. Oleh karena itu, kita ini harus mengenali contoh yang kita pakai contoh aja, yang apa tadi, slide keberapa tadi, yang warna. Warna ini fakta atau bukan? Jika fakta, dia realitas atau bukan? Warna ini seolah-olah menempel pada sesuatu, pada bendanya. Kita bahas sekarang dengan contoh aja ya. Warna ini seolah-olah menempel dengan bendanya. Seolah-olah dia adalah realitas. Tapi jelas semua orang tidak bisa berpikir warna ini sesuatu yang bersifat independen. Dia pasti menempel pada sesuatu. Yang sering kalau dalam pemikiran filsafat kan disebut sebagai apa tuh? Kualitas ya, Andrea. Warna termasuk kualitas. Ya. Nah, sekarang ini kita sudah penelitian saintifik itu sudah membuktikan bahwa warna itu bukan realitas. Warna itu muncul karena hanya di dalam pikiran. Ketika suatu panjang gelombang spektrum elektromagnetik yang memantul dari benda tertentu, itu dia akan memantulkan suatu panjang gelombang tertentu yang masuk ke dalam mekanisme mata kita. Mekanisme mata kita, maka di situ di dalamnya salah satunya ada sel kerucut dan sel tabung kalau nggak salah, yang akan membuatnya menjadi kromatik. Ketika sel itu bermasalah, maka warna tidak dikenali. Yang muncul adalah buta warna. Mungkin buta warna parsial atau buta warna total sehingga tidak mengenali yang disebut warna. Jadi warna itu bisa kita sebut sebagai fakta. Setelah kita mengenali mekanisme kerja mata dan otak, maka kita akan mengatakan memang fakta, tetapi dia bukan realitas. Karena realitasnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang yang sama terlihat di mata saya, di pikiran saya sebagai merah. Tetapi di pikiran orang yang rusak sel kerucut dan batangnya, dia hanya akan muncul abu-abu. Nah, ini dari sini kita akan mengenali bahwa yang realitas itu adalah gelombang. Sedangkan warna itu adalah persepsi. Tetapi untuk keperluan ini kita bisa menyatakan memang itu fakta. Faktanya warna merah bagi orang buta warna itu hitam itu. Faktanya adalah ada orang yang mengatakan itu hitam dan ada orang yang mengatakan itu merah. Sama-sama fakta. Nah, ini dari perspektif seorang yang melihat panjang gelombang yang sama, tapi perspektifnya beda. Satu perspektif normal, yang kedua perspektif buta warna. Mungkin ini yang disebut multiple paradigm. Jadi melihat realitas yang sama secara berbeda, interpretasinya pun akan berbeda. Contoh lainnya apa, Tindri? Di slide yang ada contohnya itu. Gradasi ya. Oke, contoh gradasi ya, contoh warna sudah. Rasa asin, manis, apa dan seterusnya itu kan esensial. Ya sama. Realitasnya misalnya kalau asin ya garam, manis ya gula, itu realitas. Nah, itu untuk
suatu fakta asin, kita akan menyimpulkan itu garam. Fakta manis gula dan segalanya, polisakarida, tidak harus gula kan, gula kan ada banyak macam-macamnya. Dan itu sebenarnya yang namanya rasa itu juga persepsi, persepsi, perspektif. Realitasnya ya gula-gula aja. Kalau ketika kau makan miracle fruit, maka rasa pedas itu akan berubah jadi manis. Karena terjadi reaksi antara magical fruit dengan substan yang ada di racunnya capsaicin itu, sehingga lidah akan mengenalinya sebagai manis. Oleh karena itu, kalau kita bilang rasa pedas, itu persepsi. Realitasnya adalah capsaicin yang menimbulkan efek seperti terbakar. Maka muncul rasa pedas, rasa panas, itu adalah efek terbakar. Realitasnya capsaicin yang akan direaksi secara berbeda oleh indera pengecap. Jadi kita harus mengenali benar mana yang realitas, mana yang bisa kita sebut fakta. Fakta ini tergantung perspektif. Kemudian masuk ke contoh gradasi. Gradasi ini yang sering oleh kawan-kawan kita yang biasa belajar filsafat sadra, dia menganggap gradasi itu sebagai realitas. Dan itu pun sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut, gradasi yang dimaksud di filsafat sadra itu berbeda dengan gradasi dalam pengertian pada umumnya. Gradasi ini kan terjadi suatu perubahan sedikit demi sedikit. Ya kan, dari warna hitam sampai putih. Ini bergradasi. Sehingga kita secara serampangan mengatakan gradasi memiliki realitas. Padahal gradasi itu tidak ada realitasnya. Jelas kalau kita melihat hitam sampai putih, masing sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Ketika ditambahkan tinta hitam, kemudian ditambahkan tinta putih sedikit demi sedikit, maka dalam perspektif kita, persepsi kita muncul sesuatu yang disebut gradasi. Karena kita melakukan komparasi. Komparasi itu hanya ada di pikiran. Itu kalau gradasi pada umumnya. Maka ketika kita menggunakan perspektif pengertian term sebagai pada umumnya gradasi, maka akan sulit menerima yang disebut gradasi wujud. Tetapi persoalannya adalah wujud dalam bahasa Indonesia itu bukan existent, bukan being, tetapi bentuk. Maka orang banyak yang nggak protes, ngangguk-ngangguk tapi nggak paham maksudnya bahwa wujud yang disebut itu existent. Ketika memahaminya sebagai eksistensi, maka gradasi wujud menjadi absurd. Bagaimana bisa seperempat eksis? Itu konsep yang biner saja, exist or not exist. Tetapi sekali lagi, ketika saya pelajari, ternyata yang dimaksud gradasi dalam filsafat sadra itu adalah tentang rangkapan. Jadi semakin banyak rangkapan dianggap sebagai gradasi terjauh. Dan ketika tanpa rangkapan, maka dia adalah sempurna. Walaupun tentu saja sebenarnya kalau ditanya lebih lanjut, kenapa yang tanpa rangkapan itu sempurna? Itu pikiran muncul dari mana? Postulasi. Maka ketika itu akan membenarkan yang namanya yang dikabarkan sebagai kata Sokrates misal. Pengetahuan tertinggi, ultimate knowledge adalah tidak mengetahui apapun. Itu secara analisis logik aja sudah kontradiktif. Ultimate knowledge, pengetahuan tertinggi, tidak mengetahui. Coba pikir pakai logika sederhana aja. Dengan logika sederhana, itu kan sebenarnya jelas bahwa pengetahuan tertinggi itu adalah mengetahui segala sesuatu. Bukan tidak mengetahui apapun. Itu kan pengertian sederhana, cuman memang
ya sebenarnya sama puitiknya sih. Pengetahuan tertinggi adalah mengetahui segala sesuatu. Dengan pengetahuan tertinggi adalah tidak mengetahui segala sesuatu, sama puitiknya. Iya. Tapi orang cenderung untuk memilih yang doesn't make sense. Paradoks. Nggak make sense. Iya, yang paradoks. Kalau nggak make sense ini seolah-olah kesempurnaan lah. Manusia nggak mampu memahaminya, nggak mampu mencerapnya, maka muncul ketawaduan seperti itu. Itu. Ya. Seringkali seperti itu. Dan kemudian itu kan sebenarnya kan postulasi ya, sederhana, tanpa rangkapan, itu kan postulasi, tidak berangkat dari fakta. Tunjukkan faktanya apa gitu loh, bahwa yang sederhana itu adalah kesempurnaan misal. Faktanya Bung Raymond ini terangkap oleh bermiliar-miliar sel kalau kita lihat dalam perspektif sel, seluler, multiseluler. Tapi persoalannya adalah kesadarannya adalah tunggal. Jadi kita mau membahas sesuatunya itu ketubuhan atau kesadaran. Kesadarannya tunggal. Tidak terangkap. Bahkan orang yang double personality, tiap personalitinya itu tunggal. Sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Nah, bahaya ini, filsafat Sadra ini bisa bahaya, Kak, bisa ada kekacauan pikiran. Kalau memang demikian kan jatuhnya eksisten itu kan berangkap-rangkap musyrik nanti. Bisa musyrik gitu. Ya. Remon A, Remon B, Remon C kan gitu, dengan apa? Personality A, personality B. Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Oh, ya. Menarik ya. Jadi kita masuknya ke situ kalau soal gradasi. Jadi itu penuh dengan postulasi. Sebenarnya postulasi itu kan harus dijelaskan ya. Yeah. Terus lainnya lagi apa, Andri? Coba yang di slide-nya itu apa aja sih? Yang dengan contoh aja. Kategorisasi. Oh ya, kategorisasi itu adalah tentang bagaimana kita membuat kategori. Jadi itu hukum-hukum kategori gitu. Jadi kalau kita data, fakta itu kan akan ada kategori mana manusia, mana bukan. Apakah hewan itu berbahasa atau tidak. Itu akan ada kategorisasinya. Ketika kita mengatakan mereka berkomunikasi disebut bahasa, maka binatang juga berbahasa. Tetapi kalau kita sebut bahwa bahasa untuk mengekspresikan emosi, maka sebagian juga mengekspresikannya. Jadi itu tergantung daripada dasar kategorinya. Apakah kita tidak perlu bingung, misal virus itu makhluk hidup apa bukan? Itu tergantung dasar kategorinya. Kalau pakai 7 proses kehidupan, maka virus itu bukan makhluk hidup. Tapi kan dia berkembang biak, mereplika dirinya. Ya berarti mari kita bikin suatu dasar kategori baru bahwa makhluk hidup itu adalah sesuatu yang bisa mereplika dirinya secara alamiah. Maka virus masuk. Ya gitu. Kalau bukan makhluk hidup, kalau pakai 7 proses kehidupan, maka virus itu adalah bukan makhluk hidup yang bisa mereplika dirinya. Ya gitu aja kalau kategorisasi. Apalagi, Ndri? Contohnya, Ndri? Relativitas umum. Oh, ini. Oh ya, oke. Relativitas umum ini kan sebenarnya ini kan relativitas umum dan relativitas khusus. Ini kita akan melihat pendapat ahli. Ini adalah pendapatnya Albert Einstein. Sebenarnya kalau relativitas umum ini sangat common sense, sehingga nggak perlu dibahas, itu common sense dan terdapat fakta-fakta sebagai buktinya. Ketika kita naik kereta, maka kita melihat mobil yang dengan kecepatan yang sama itu akan 0. Itu kan biasanya fisika dahulu kala itu dipelajari adalah dengan asumsi statik. Observernya tidak bergerak. Kalau relativitas umum masuk dengan suatu pendekatan baru, yaitu dinamika. Nah, kemudian tentang relativitas khusus ini
yang saat ini adalah banyak digunakan oleh para ahli-ahli fisika modern, fisika teori, yaitu relativitas khusus. Relativitas khusus ini menurut saya itu adalah sesuatu hal yang berkembang secara mistik, secara absurd. Kenapa? Karena dia didasarkan pada postulasi kemutlakan cahaya. Kecepatan cahaya adalah mutlak. Sesuatu yang tidak diafirmasi oleh common sense. Bahwa seberapapun kecepatannya observer, pengamat, kecepatan cahaya mutlak. Ketika kecepatan cahaya menjadi mutlak, maka variabel-variabel lainnya, hal-hal lainnya akan menjadi variabel. Seperti durasi, ruang, waktu. Itu akan menjadi variabel. Dan itu akan semakin menjauhkan orang dari common sense atau fakta. Sehingga ada ungkapan yang dinisbatkan kepada Einstein, yang saya juga tidak tahu itu ungkapannya beliau atau tidak, bahwa jika teori fisika berlawanan dengan fakta, maka fakta yang harus dirubah. Tetapi beliau ini sampai sekarang saya mencari tahu dasar postulasinya itu apa, tidak pernah terdengar seorang pun ahli fisika yang menyatakan kenapa postulasi itu diambil. Menurut salah satu yang siapa saya lupa nonton videonya, bahwa ketika Einstein datang dengan suatu gagasan yang brilian, jangan-jangan kecepatan cahaya itu mutlak. Dari jangan-jangan menjadi seperti sekarang ini. Sehingga muncullah teori lengkungan waktu, lengkungan ruang, dan sebagainya yang hanya bisa ditemui di matematik. Karena matematik memang tergantung postulasinya, postulasi, asumsi, maka berikutnya yang ikut. Nah, kemudian tentang kausalitas. Kausalitas ini sering dianggap sebagai suatu pikiran rasional, yaitu konsep sekunder, yang kemudian ternyata memiliki korespondensi dengan fakta. Maka kemudian disimpulkan bahwa kausalitas itu memiliki realitas. Sama seperti konsep gradasi. Nah, kalau kita melihatnya, kausalitas ini muncul itu sebenarnya adalah karena membandingkan dua state, dua kondisi yang berbeda. Yaitu kalau bisa saya contohkan itu adalah kondisi air dan kondisi kompor. Air di dalam panci dan kompor yang menyala. Ketika kondisi pertama itu adalah ketika dia terpisah. Ketika dia terpisah, ini kondisi satu. Kemudian ketika disatukan, yaitu panci diletakkan di atas kompor, maka terjadi pemanasan dan selanjutnya pendidihan. Kondisi kedua pemanasan, air mau ikut panas. Kondisi ketiga air mendidih. Dari sini kita menyimpulkan bahwa dengan kebersamaan panas dan air yang mengakibatkan perubahan fasa air. Karena kita lupa bahwa sebelumnya itu adalah kita muncul karena membandingkan, maka kita menyatakan ini kausalitas ini juga ada di realitas. Padahal kalau kita lihat itu karena muncul karena membandingkan dua state. Yang ada adalah perubahan fasa air dan air yang mendidih. Di realitasnya yang ada apa? Ya air dan panas. Kausalitas tidak akan bisa ditemukan. Kausalitas itu muncul di dalam pikiran untuk menyimpulkan ini kausanya. Sementara realitasnya ya air dan panas, air dan api. Jadi gitu. Kemudian kalau kita mau contoh yang agak lebih ini lagi, misal kisah tentang malaikat atau jin atau hantu. Jadi itu sebenarnya apa? Ilusi, delusi, imajinasi, atau fakta? Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut.
pengantarnya seperti itu dulu, Ndri. Barangkali ada Baik. pertanyaan atau apa? Terima kasih Mas Teguh atas pemaparannya. Luar biasa, sudah ada 13 partisipan kita pada malam ini. Tadi kita sudah membahas Mas Teguh tentang bagaimana kita mengenali fakta. Kita kategorikan beberapa istilah antara lain data, fakta, opini, realitas. Semua itu untuk kita lebih jeli dalam membahas satu topik, termasuk tadi contoh-contohnya sudah dibahas satu persatu. Selanjutnya saya persilahkan kepada audiens apabila ada yang ingin ditanyakan, menyanggah, tidak setuju, atau juga mungkin ingin menyampaikan pendapatnya sendiri, silakan saja. Monggo. Bisa langsung buka mic atau angkat raise hand ya, atau bisa juga di chat kalau masih malu bicara langsung juga boleh. Saya lihat di sini ada ya. Ada mana tadi? Oh, sudah menghilang. Angela mungkin ada pertanyaan. Silakan. Belum, Kang. Nyimak dulu aja ini kita. Izin, ramean kita ini dengerin bareng, nobar-nobar. Ya, gitu. Siap. Nobar. Salam buat Mas Teguh, salam kenal. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, teman-teman semua. Angela dan kawan-kawan. Selanjutnya mungkin Om Raymond mungkin sudah tidak sabar ingin peer review. Nanti lagi asik ngedut nih. Oh, lagi merenungkan dulu. Kalau gitu dari saya aja kalau gitu. Siap Mas Teguh? Saya ingin menanyakan tadi tentang ini, apa namanya? Fakta dengan realitas. Setiap realitas itu termasuk fakta. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak setiap fakta itu realitas, betul tidak? Sudah. Jadi gini, realitas itu kalau dikenali ya maka dia fakta. Sementara fakta itu sebenarnya masih harus diverifikasi kembali. Jadi sebenarnya memang itu pengertiannya agak, kalau secara bahasa itu agak tumpang tindih memang. Karena fakta secara bahasa disebut sebagai keadaan yang nyata. Secara bahasa. Itu. Kalau secara bahasa maka fakta sama dengan realitas, realitas sama dengan fakta. Secara bahasa. Tetapi kita pembahasan sekarang ini kan pembahasan istilahi istilahnya. Oh, iya. Istilahi. Kalau secara bahasa itu dianggap sama. Sinonim lah gitu. Sinonim, hanya bahasa yang berbeda lah. Fakta seringkali dipakai dalam hukum atau dalam sains atau kehidupan sehari-hari lah. Gitu. Jadi kita dalam secara istilahi di sini saya menegaskan bahwa fakta itu adalah hal-hal yang hasil observasi lah. Bisa persepsi. Jadi warna itu kita pandang sebagai fakta. Memang setiap orang akan melihat warna yang sesungguhnya bisa jadi berbeda-beda. Karena mata kita ini kan kualitas penangkapannya kan bisa berbeda-beda. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin realitas bertentangan dengan fakta sehingga dinyatakan bahwa warna itu bukan realitas. Ini dalam istilahinya ya, dalam istilahnya. Karena di realitas itu hanya ada gelombang cahaya kan gitu. Ya. Padahal itu adalah kesimpulan sekunder dari hasil penelitian. Sementara warna itu kita saksikan secara nyata-nyatanya, tampak kepada semua orang secara mudah, ilmu sederhana kan warna itu. Itu bisa digugurkan oleh sesuatu yang spekulatif gitu istilahnya, Mas Teguh. Enggak spekulatif, itu sudah dengan penelitian tentang
hakikat warna. Yang kita lihat ini kan cahaya, itu kan sudah jelas. Ternyata cahaya itu bagi pada umumnya mata, dia akan menimbulkan efek warna. Ketika orang dengan kerusakan mata, maka dia akan melihat yang berbeda. Oleh karena itu, warna merah itu kan bukan realitas, tapi muncul di persepsi. Jadi fakta Muncul itu di persepsi. sebagaimana tampaknya, kalau realitas itu sebagaimana adanya kan gitu kurang lebih. Bagaimana tampaknya dari sudut pandang tertentu. Melibatkan perspektif-perspektif dan persepsi-persepsi. Itu fakta. Gitu loh. Jadi makanya kita hanya mempertimbangkan, oh fakta adanya warna. Kita selidiki lebih lanjut. Ketika benda berwarna merah ditunjukkan kepada penderita buta warna, maka dia hanya melihat abu-abu tua. Oleh karena itu, saintis khususnya biologi melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ini masalahnya di mana kan gitu. Kemudian ditemukanlah bahwa ternyata yang membedakan itu adalah susunan sel kerucut dan sel tabung di dalam bola mata. Nah, kembali tadi mengapa saya menyatakan itu spekulatif? Karena itu berdasarkan temuan yang ada saat ini. Dahulu orang sains itu menyatakan mata ini memancarkan cahaya. Terus dikoreksi, artinya sains mengalami perubahan. Berdasarkan data-data baru akan berubah teorinya. Artinya 1000 tahun lagi mungkin bukan begitu, maksud sains menjelaskan beda lagi. Makanya masih spekulatif karena datanya terbatas apa yang ada saat ini. Nah, 1000 tahun lagi itu bukan urusan kita. Yang jelas sekarang ini hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa benda yang sama itu akan nampak berbeda warna di individunya. Itu seperti memakai kacamata hitam dan tidak memakai kacamata, melihat benda putih, maka putih itu akan menjadi hitam untuk yang berkacamata. Faktanya adalah ini orang kenapa dia melihat hitam. Kemudian kita temukan kausanya. Oh, kok pakai kacamata hitam kok. Kausa menjadi hitamnya adalah karena kacamata hitam. Begitulah dunia sains berkembang kan seperti itu. Ya. Dan itu kan gelombang cahaya. Makanya saya membedakan antara fakta dan realitas. Kita hanya mempertimbangkan fakta, bukan imajinasi. Kalau imajinasi ini untuk keperluan lain. Berpikir imajinatif penting untuk melihat hubungan kausa, menetapkan hipotesis, itu kan imajinatif. Berdasarkan posibilitas, maka kemungkinan ini, kemungkinan itu, ini, itu. Kemudian kita melakukan verifikasi, yaitu dengan melakukan penelitian. Itu. Ya, ini sambil jalan ya. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya langsung saja. Mbak Ismawanti kayaknya sudah membuka mikrofon. Oh, nggak jadi. Jadi kan katakanlah realitas itu tidak bergantung perspektif. Sedangkan fakta itu bergantung sudut pandang atau perspektif. Ya. Tapi kemudian ketika kita telah lebih lanjut, tidak ada itu yang namanya tanpa perspektif. Kita melihat tabung tadi itu berdasarkan perspektif yang katakanlah seolah utuh gitu. Tapi dia dalam dirinya sendiri realitas itu tidak bisa diketahui tanpa perspektif gitu. Jadi selalu ada subjek yang mempersepsi. Jadi selalu yang kita lihat itu kan temukan fakta dan fakta, tidak pernah menemukan realitas sebagaimana adanya. Nah, makanya kalau menemukan realitas sebagaimana adanya, ya tidak akan pernah bisa. Karena yang bisa kita analisis, kita persepsi, itu adalah data. Data tentang sesuatu, kemudian kita mengabstraksinya.
apakah itu yang masuk ke dalam pikiran kita itu sesuatu itu sendiri, kan bukan. Jadi pikiran kita ini sebenarnya melakukan pemodelan memang. Oleh karena itu tadi ada hierarki fakta. Hierarki fakta, cross reference dan sebagainya itu adalah untuk menemukan the most probable. The most probable aja. Kenapa? Karena memang kita tidak akan pernah bisa mengetahui realitas sebagaimana adanya realitas. Kita ini makhluk informasi yang hanya memproses informasi. Oleh karena kita hanya ini the most probable aja. Ya, hanya Jadi sampai kita situ kan. reasoning. Iya memang. Ya, hanya bisa sampai situ kan Mas Teguh ya? Ya, mau nggak mau. Memang itu cara bekerja pikiran ya the most probable aja. Sehingga kita bisa memperdebatkan mana yang the most, mana yang the less gitu. Ini less probable ini atau bahkan impossible kan seperti itu. Ya. Ketika kita bicara sesuatu, oleh karena itu seperti warna tadi, the most probable-nya itu adalah panjang gelombang yang berbeda. Itu realitasnya. Karena mata tidak bisa melihat tanpa cahaya. Cahaya berarti dibedakan berdasarkan spektrum frekuensinya atau panjang gelombangnya. Seperti itu. Jadi memang kita harus menerima kenyataan bahwa manusia ini hidup dengan keterbatasannya sebagai makhluk informasi. Bukan sebagai makhluk yang kesadarannya bisa menghadirkan sesuatu. Satu-satunya yang hadir itu adalah kesadaran. Jadi kesadaran ini hadir begitu saja. Kalau kata Martin Heidegger, keterlemparan. Terlempar dari mana entahlah gitu. Ya. Maka ketika tadi telah kita sampai pada ternyata manusia itu tidak bisa mengetahui realitas sebagaimana adanya, maka terkonfirmasilah pernyataan Sokrates, puncak pengetahuan adalah ketidaktahuan. Nah, kita mau mengetahui puncak pengetahuan adalah mengetahui segala sesuatu tetap. Manusia tidak ada yang mencapai puncaknya. Karena manusia adalah makhluk informasi yang hanya bisa mencerna informasi. Oleh karena itu tetap siapapun itu sesuatu yang mengetahui segala sesuatu itu ya sebenarnya kalau secara filosofis kan jelas ya itu yang bersama segala sesuatu. Oke, saya itu bukan manusia. Ada pertanyaan ini. Bagaimana menurut pandangan Mas Teguh, kalau dalam kacamata biologi, ilmu biologi, kita mengenal reaksi-reaksi hormonal. Ada empat tipe hormon ya, ada 4 jenis hormon yang bisa menyebabkan orang merasa senang atau gembira, hormon apa? Dopamin apa? 4 hormon tersebut. Nah itu mana senangnya itu sebagai fakta, merasa senang tadi itu, atau hormonnya itu sebagai realitas, atau sebaliknya? Gimana? Jadi ini kalau tentang manusia ini memang masih banyak misteri. Jadi ketika terpapar hormon-hormon tertentu muncul kebahagiaan, hormon tertentu muncul depresi, dan sebagainya, yang mana seolah-olah kesadaran kita itu ya kalau tidak mengetahuinya maka tidak tahu. Itu benda asing aja. Untuk kesadaran kita itu benda asing memang. Oleh karena itu kita harus menerima kenyataan bahwa manusia ini memang terdiri yang namanya kesadaran atau pikiran itu memang suatu yang masih banyak misteri memang. Bahwa dia bisa dipengaruhi oleh hormonal itu adalah temuan yang ya terbukti lah. Ketika terpapar oleh hormon-hormon tertentu atau enzim tertentu atau narkoba, muncul efek-efek yang mempengaruhi mood. Tapi biasanya itu mempengaruhi mood aja ya. Mempengaruhi mood dan ketika seseorang itu kuat pengendalian dirinya maka dia bisa tidak terpengaruh. Nah,
Dia selalu diberi hormon sedih pun dia tidak akan bersedih. Tapi dia akan menangis, memang menangis tapi nggak tahu kenapa aku menangis. Nggak menderita. Enggak menderita. Jadi memang ini masih sesuatu yang bersifat misteri kalau menurut saya. Ini ada celah untuk riset interdisipliner antara filsafat, pendekatan filsafat dan ilmu biologi ini kayaknya. Bisa. Bisa, itu suatu bahasan yang masih terbuka lah. Sangat terbuka. Menarik. Jadi yang jelas hormon-hormon itu adalah realitas. Dan dia mempengaruhi mood itu juga fakta. Iya. Itu fakta. Oleh karena itu, kalau manusia ini bisa menemukan nanti suatu kondisi kesetimbangan hormonal, maka semua orang itu bisa didorong untuk memiliki rasa bahagia. Ya, Jika dia tidak mengakibatkan efek negatif ya. Kalau morfin itu kan rasa bahagianya ada efek negatif ya. Oleh karena itu bedanya dengan para mistikus dan saintis itu adalah. Saya tanya Pak Teguh, interupsi. Ya. Rasa bahagia yang kita ciptakan secara quote-unquote artificial, penambahan hormon-hormon tertentu, itu realitas atau fakta? Ya itu harus ada penelitiannya ya. Saya juga nggak tahu apa kalau itu terjadi pada setiap, maka itu berarti adalah harapan. Kalau harapan agar manusia ini hidupnya bahagia. Ya, setuju. Ini tapi jadi kalau terjadi selalu seperti itu, berarti itu mungkin itu realitas. Tapi fakta bahwa hormonal itu mempengaruhi itu fakta ya. Itu nggak bisa ditolak itu. Ketika sedang premenstrual syndrome, itu munculnya suka senewen dan sebagainya, kadang impulsif, kemudian menarik diri lagi. Jadi bedanya itu adalah ketika orang mengalami gejala ilusi, kemudian dia mempercayainya, maka dia menjadi delusi. Bagi banyak mistikus itu diglorifikasi sebagai sesuatu kondisi transenden. Tetapi bagi para saintis, maka itu akan diuji, ini ada apa nih, kenapa kok dia mengalami penampakan dan sebagainya. Yang jelas itu kan bukan sesuatu yang disebut fakta, karena dia hanya ngomong sendiri. Dia melihat sesuatu yang dia lihat sendiri saja. Pihak lain nggak bisa melihatnya. Jadi menurut jenengan ini problem apa? Ini masuk ke ranah etika atau estetika atau apa? Misalnya begini, saya seorang industriawan, saya menangkap peluang, wah ini saya bisa membayar beberapa ilmuwan untuk menciptakan satu kombinasi bahan artifisial yang bisa memicu reaksi-reaksi hormonal tertentu sehingga dia bisa selalu merasa berbahagia. Nah, kan yang jadi pertanyaan itu kebahagiaan yang selalu muncul dari reaksi hormonal seperti itu, realitas atau persepsi. Jadi kalau menurut saya itu tidaklah penting untuk melihat itu realitas, persepsi atau fakta. Tetapi satu, itu peluang bisnis. Ya, yang kedua, rasa bahagia itu penting atau tidak? Dalam populasi penduduk yang sebentar lagi tahun 2050 sudah 9 miliar, butuh itu. Artifisial atau realitas, pragmatiknya sama. Kita harus melihat dari sudut pragmatik. Misal ada suatu zat tertentu yang bisa menimbulkan rasa bahagia tanpa efek merusak. Ya. Narkoba itu kan efek merusaknya. Yang efek adiktifnya. Yang itu sebenarnya secara realitas akan bisa merusak dalam jangka panjang.
merusak badan kan dan kesadaran. Itu the problem di situ. Bukan masalah itu bisa menimbulkan kebahagiaan artifisial atau tidak. Toh kita juga nggak tahu kebahagiaan seseorang itu artifisial atau tidak. Itu kalau mulai ada penemuan dan mulai mengarah ke sana, saran saya psikiater dan psikolog siap-siap pensiun dini ya. Ya itu kan namanya disrupsi. Hari gini kan disrupsi terjadi di mana-mana. Ketika temuan-temuan baru. Tapi biasanya sekarang ini ya itu masih di riset terus ya. Sehingga menemukan sesuatu. Kalau kan kita sudah tahu untuk menyeimbangkan serotonin dan dopamin ini kan ada. Suntik dengan sesuatu sehingga slow release. Sehingga efek-efek ilusi, delusi hilang. Ini fakta bahwa delusi hilang dengan obat itu fakta. Jadi kalau memang itu arahnya kan begitu. Terjadi disrupsi. Seperti karir para penjual koran dan sebagainya juga mulai tergeser. Koran bangkrut. Ya ini namanya creative destruction. Tapi aku mencoba kembali ke topik kita tentang kategorisasi fakta dan realitas secara istilahi tadi. Kalau boleh diringkaskan kan realitas itu adalah ada di luar benak, di luar persepsi kan. Sedangkan fakta itu yang tampak lah gitu. Baik itu ada di luar ataupun sebenarnya tidak ada, itu fakta kan gitu. Nah, dibedakan jadi berarti realitas itu khusus yang ada di luar. Nah, ketika tadi pertanyaan Om Raymond, apakah ketika dengan hormon buatan itu menimbulkan bahagia? Yang ada itu kan hormon, bahagia itu kan fakta. Jadi realitas dan faktanya kan saling terkait sebetulnya. Meskipun artifisial disuntikan bukan secara alamiah kan gitu. Jadi realitasnya memang hormonnya itu diubah dan faktanya secara persepsional terjadi kebahagiaan kan gitu. Iya. Memang kita itu dalam banyak hal itu tidak bisa menyimpulkan dengan mudah itu fakta atau imajinasi. Jadi fakta itu bisa memiliki korespondensi dengan realitas, bisa juga tidak. Gitu. Jadi kadang kalau dalam teori itu kan teori kebenaran korespondensi ini kan berkorespondensi dengan fakta. Fakta yang dikeluarkan dari pikiran ya. Fakta sudah dipersamakan dengan realitas kalau dalam hal itu. Artinya kalau teori kebenaran korespondensi itu fakta yang ada di luar pikiran. Atau dengan kata lain sebenarnya lebih tepat kalau menyebut teori korespondensi adalah adanya korespondensi dengan realitas. Mungkin perlu kita lakukan suatu revisi definisi teori korespondensi, yaitu yang memiliki korespondensi atau kesesuaian ya. Jadi ingat, korespondensi itu kesesuaian, bukan kesamaan. Kesesuaian dengan realitas. Sebenarnya lebih tepat seperti itu dibanding dengan kesesuaian dengan fakta. Karena fakta ini ternyata ada yang sesuai dengan realitas, ada yang tidak. Nah, tadi saya jadi ingin bertanya ini kayak gini, kita ingin mengkorespondensikan apakah benar bungkus ini berwarna biru misalkan gitu ya. Sementara warna itu hanyalah persepsional. Akhirnya kita bilangnya apakah benar bungkus ini adalah memantulkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang sekian gitu, kita artikulasikannya begitu ya. Harusnya seperti itu. Untuk keperluan saintifik ya seperti itu. Yang dia memunculkan efek biru pada manusia yang bermata normal. Itu lengkapnya. Tapi kan kalau kita selalu bicara dengan lengkap dan benar-benar seperti itu kan repot urusan. Ya. Itu aja. Saya masih ganjil tadi ya. Misalnya misal saya contohkan Andre ya. Andre approachment Angela, Mbak Angela. Tapi pada dasarnya Mbak Angela ini ya nggak terlalu punya feel ke Andre itu. Tapi dengan
produk saya tadi yang bisa memicu reaksi hormon-hormon yang menimbulkan kebahagiaan, maka Angela bisa accept terhadap proposal Andri. Misal. Nah, gimana menurut pandangan itu? Jadi Ya, ini gini, kita bisa menerimanya secara etik enggak? Ini kan banyak kasus ya, kayak di beberapa negara modern. Orang diperkenankan untuk memilih suntikan mati. Ya kan? Sekarang di beberapa negara modern sudah peraturan perundang-undangannya membolehkan orang dalam kondisi tertentu dia memilih untuk disuntik mati. Eutanasia. Nah, iya eutanasia. Pada dasarnya asumsi pertama kan orang memilih untuk hidup kan, lebih memilih untuk hidup. Dasar ingin untuk hidup itu entropi dia untuk hidup itu adalah realitas menurut saya. Tapi ketika karena tekanan lingkungan, karena kondisi yang dipikulnya mungkin kesehatan dan seterusnya, sehingga dia ya sudah saya mati aja, disuntik mati. Nah, problem-problem etik itu muncul dalam perkembangan sains dan teknologi ini ke depan, gitu. Yang akan jadi pertanyaan. Sementara di sisi yang bersamaan juga memunculkan peluang baru bagi researcher untuk menggali secara interdisipliner, meletakkan ini loh, mana realitas, mana fakta, mana yang semestinya gitu. Kalau dalam pragmatical approach, gitu kira-kira Pak. Ya, jadi kalau kita bicara etika atau norma itu kan bukan sesuatu yang statik ya. Dia akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan interaksi antar individu, negara atau organisasi atau apapun itu kan akan berkembang. Ketika eutanasia sudah dianggap sebagai hal yang bisa diterima di etik sana, sebelumnya juga tidak. Kalau kita bicara tentang itu maka sebenarnya kan ada yang sudah sama disepakati konvensi itu adalah hak hidup. Hidup, betul. Hak hidup itu sudah konvensi, artinya orang harus dilindungi kehidupannya. Iya, betul. Dan itu persoalan muncul kalau itu soal tentang sejak kapan dia hak hidup ada ya. Itu kan kalau hak asasi manusia kan bicara tentang sejak dia lahir. Iya. Apa itu tepat? Karena kehidupan itu sudah dimulai sejak dari embrio kan. Yang kurang tepat itu contohnya tadi Andri sama Angela, harusnya Andri sama Ening gitu, itu lebih cocok. Bahaya ampun kita ini. Itu nggak etis itu contohnya, Om Remon. Aduh, besok saya mau ketemu Teh Ening lagi. Ya, wajar dianggap aja Andri dan Angela tadi variabel. Salah. Variabel. Bukan hal yang sudah definite, bukan hal yang sudah tertentu, tapi variabel aja. Maka etika itu akan berkembang kan gitu, dan itu tergantung interaksi antar manusia. Tapi hak hidup sudah. Kemudian hak untuk mati itu yang belum disepakati, belum ada konvensi. Dan seperti itu. Ya kalau menurut saya sendiri orang punya hak hidup ya punya hak untuk memilih dia mati. What's wrong with that? Apakah etika itu berbasis realitas juga? Etika itu kan jelas bukan realitas, etika itu kan fakta. Yang sebut fakta bahwa dia konvensi. Yang ada kan diri-diri, individu-individu dan negara. Oh, negara juga fakta. Sosial ya, kesepakatan sosial ya. Nilai iya, sosial. Iya. Ada keterbatasan manusia memahami realitas secara. Iya, lagi pula kan sebenarnya itu eutanasia itu kan juga aneh sebenarnya menurut saya. Kalau orang mau mati bisa sendiri kan bisa mati sendiri. Jadi eutanasia itu adalah untuk yang perlu bantuan untuk mematikan. Jadi sebenarnya itu tidak eutanasia seharusnya tidak meliputi orang yang masih mampu mematikan dirinya sendiri. Seperti pihak pasien gitu ya? Ya dia butuh bantuan untuk mati gitu loh.
Kalau masih nggak butuh bantuan ini seharusnya nggak usah digubris. You can kill yourself. Kenapa harus butuh pengakuan, harus butuh ini gitu loh. Itu sama absurdnya dengan menurut saya homoseksual ya, lesbian dan gay. Buat apa sih menuntut legalitas perkawinan itu? Kalau saya dalam hal itu kan nggak peduli lah, itu urusan masing-masing. Tapi persoalannya adalah ketika menuntut hak untuk perkawinan, Ya, kan definisi perkawinan menjadi kacau balau. Perkawinan kan melibatkan hetero dan konsekuensi perdata ya sebenarnya. Sebentar, Pak Teguh. Tapi bagaimana misalnya kawan-kawan LGBT itu menuntut fasilitas publik ya? Kan sistem sosial kita itu hanya menyediakan dua pilihan gender kan. Dua pilihan, jadi fasilitas publik apapun itu basisnya ada dua gender tadi. Nah, sebagian kaum LGBT kan terpikir bahwa dia juga butuh, yang laki-laki cenderung ke perempuan, dia butuh diberi akses untuk ke fasilitas kamar mandi perempuan misalnya. Tapi kalau misalnya negara berimprovisasi, kita berikan fasilitas ketiga itu sebenarnya itu akan merepotkan aja sih. merepotkan ya. Kita sebenarnya itu jalan tengahnya yang kita buat aja, bahwa misal toilet dan sebagainya itu tidak berdasarkan gender tapi berdasarkan bentuk kelamin gitu aja lah. Itu menarik itu seperti itu. Jadi sebut aja bentuk kelaminnya gitu. Mau dia punya payudara, kalau bentuk kelaminnya laki-laki ya laki-laki gitu. Jadi paradigma ini. Jadi itu persoalan tentang kategorisasi kan. Kategori ada yang membanggakan kategori seksual dalam 9, dalam 3, ya kan? Itu kan tergantung dasar kategorinya. Dasar kategorimu apa gitu. Kalau dasar kategorinya bentuk ya hanya ada 2 apalagi. Tapi tadi kategorisasi itu dalam contoh termasuknya fakta ya, bukan realitas ya? Kategorisasi itu enggak soal fakta atau tidak, tapi itu ada di dalam pikiran. Dalam pikiran Kita saja, kan di luar tidak. Dalam pikiran saja untuk memilah-milah fakta atau realitas. Oh, justru itu dasarnya. Memilah-milah fakta untuk pengelompokan, klasifikasi. Sehingga tidak perlu kebingungan ketika misal gender diakui ada 9, ada berapa. Sebenarnya itu dasarnya apa gitu loh. Harus jelas dulu dasar kategorinya apa. Itu bentuk, apa pikiran, atau pengakuan. Yang menjadi dasar itu bentuk alat kelamin atau bentuk badannya. Jadi kalau kita bicara tentang gender, itu bicara tentang kategorisasi. Atau peran biasanya, peran gender. Ya tergantung aja, tergantung mau mengkategorikan berdasarkan apa. Kalau perempuan itu adalah orang yang mengurusi rumah tangga, masak dan sebagainya, maka yo aku ini setengah perempuan juga suka masak. Yang ngurusi rumah tangga, bapak rumah tangga. Makanya, husband ya. Harus jelas dulu dasar kategorisasinya. Yang jelas term imam itu absurd. Absurd. Dasar kategorisasi. Iya, suami adalah imam, itu imam apa maksudnya? Tadi kayaknya belum sempat dibahas itu secara, memang agak jelek sih kemarin diskusi kita tentang kausalitas itu. Mas Teguh jadinya fakta tapi bukan realitas, kausalitas itu. Ya, kausalitas kita bisa sebut fakta karena seolah-olah nampak di dunia nyata, di luar pikiran. Itu fakta, seolah-olah dia realitas gitu. Padahal sebenarnya dia hanya ada di pikiran. Karena itu komparasi sebenarnya, komparasi dua state yang berbeda. Itu ada di alam semesta, bukan di dalam pikiran saja. Keajekan bahwa air kalau dididihkan 100 derajat Celcius mendidih, itu ajek
Dan keajekan Ya. itu bukan kreasi pikiran. Iya, yang ajaknya mendidih gitu kan. Hmm. Kenapa kau harus bilang ajaknya kausalitasnya? Ya kausalitas ya ajak memang. Itu kan tergantung panas dan tekanan udara. Itu nggak bisa disebut ajak, itu kan hanya persepsi awam yang tidak terlalu memahami sains. Itu kan tergantung, itu berarti ajak, tergantung pada variabel-variabel itu selalu. Kalau itunya sekian sekian sekian, maka selalu hasilnya sekian sekian sekian, kan gitu. Iya. Iya, realitas itu kan apa yang benar-benar ada. Hmm. Ya buktikan, karena yang ada di air mendidih itu hanya air dan panas. Oh, fakta itu ada yang konkret, ada yang abstrak. Yang konkret ada yang bendawi, ada yang non bendawi. Oh, Itu bahasannya fakta ya, bukan realitas ya. ya, kita Oh, bicara fakta dulu, bendawi, non bendawi, dan abstrak. Jadi kausalitas ini bisa kita sebut sebagai fakta abstrak lah, karena dia tidak memiliki eksistensi. Fakta abstrak itu ada, nampak ada, tetapi tidak memiliki eksistensi sesungguhnya. Itu fakta abstrak. Ada bendawi, non bendawi. Bendawi ini kan berarti memiliki ukuran lah, volume. Kalau non bendawi ini dia tetap di dalam ruang, artinya dia membutuhkan tempat. Dan tempatnya itu artinya bentuknya dia sesuai tempatnya aja. kayak Medan gitu Seperti ya. listrik. Ya, Ada jangkauannya gitu. Tapi nggak jangkauan. menempati secara volume gitu. Enggak menempati secara volume. Seperti listrik. Kabel yang dengan listrik dan tidak dengan tidak ada listrik, itu volumenya sama. Yang akan membuatnya memuai kan karena panas ya. Kalau panas kita abaikan, dia sama. Maka listrik menempati seluruh kabel. Tetapi dia tidak menambah, tidak mendesak. Dan realitas bahwa diri kita ini seperti memiliki volume, ini tangan nih misalnya, dari sini ke sini. Ini sebenarnya tidak lain dari sini ke sini juga ruang aja kan. Dia tidak mendesak ruang juga. Dan termasuk gelombang itu fakta, bukan realitas kan. Yang ada itu kan kayak listrik itu kan sebenarnya si atom-atom yang di sepanjang itu reaksi gitu kan. Jadi sebenarnya realitasnya itu adalah konservasi energi. Jadi ketika kita timpuk air dengan batu, maka dia terbentuk gelombang kan. Di persepsi mata kita ada kecepatan gelombang air. Berjalan gitu kan. Berjalan, padahal itu gelombangnya tidak berjalan. Yang berjalan hanya konservasi energinya. Itu bisa kita buktikan dengan sesuatu yang mengampung di tengah, maka yang di tengah itu tidak akan bergerak ke ujung. Dan yang ngapung naik turun gitu kan. Dia tidak menggerakkan. Dia sebenarnya hanya efek observasi terhadap konservasi energi. Nah, seperti itu, ada konservasi energi. Dengan demikian sebenarnya yang namanya radiasi itu kan seolah-olah bisa melewati ruang hampa. Tapi sesungguhnya dia juga tidak lain adalah konservasi energi. Ketika diberikan energi kejut, maka dia muncul gelombang elektromagnetik. Itu sebenarnya muncul ada konservasi energinya. Jadi sebenarnya energi itu ada juga di dalam ruang hampa. Kesimpulannya seharusnya seperti itu. Bahwa semesta ini dipenuhi dengan energi, sehingga dia bahkan ruang hampa pun melakukan konservasi energi. Seperti itu seharusnya ya. Tapi ini bahasanya kan kemudian kalau menurut saya itu satu fakta yang membuktikan fakta lain, seperti bau busuk pup, itu fakta bahwa sebelumnya ini dipakai orang pup. Jadi kalau ada konservasi energi, seharusnya itu membuktikan fakta bahwa alam semesta ini dipenuhi dengan energi, termasuk ruang hampa. Indikasi ya, indikator ya. Iya, fakta yang membuktikan fakta lain. Membuktikan fakta lain. Gitu, seperti biasalah. Ada asap, ada pembakaran kan gitu.
Ya. Walaupun kalau ngomong ada asap, ada api itu sesungguhnya itu orang yang nggak ngerti fakta realitasnya adalah terjadi oksidasi kan gitu. Ini di sini ada Kang Titan, biasanya pertanyaan-pertanyaannya menohok. Silakan Kang Titan, dari tadi belum bicara. Oh, lagi jauh dari HP kayaknya. Oh, ada. Iya, Kang. Silakan, Kang. Tanya aja, Kang. Jangan ragu-ragu. Lagi mendengarkan dulu ini. Udah semangat ini. Kalau bahas Tuhan dia banyak pertanyaan ya. Jadi Tuhan itu realitas atau fakta? Halo. Tuhan Paling adalah realitas. kenapa begitu? Ya harus ada gitu. Siapa yang mengharuskan? Yang mengharuskan yang adanya itu. Jadi kalau kita berpikir rasional itu segala sesuatu harus ada reasoningnya. Dan itu bisa diverifikasi atau difalsifikasi, itu berpikir rasional. Kalau berpikir selera subjektif ya nggak apa-apa, ada. Kenapa? Ya selera saya aja. Oh ya sudah. Yang namanya selera nggak butuh pembuktian. Buat apa? Seperti itu. Jadi kalau Kang Titan itu tadi ngomong Tuhan ada, harus ada. Kalau nggak ada ya kita adakan kan begitu. Ya betul. Harus. Nah, itu berarti adalah bicara tentang selera. Iya. Pilihan untuk selera. Menurut saya lebih berselera kalau ada kan gitu. Iya betul. Jadi seperti itu. Kalau kita biasa berpikir rasional, kita akan tahu seseorang itu menyatakan subjektifnya atau dia mengungkapkan hal yang objektif. Objektif berarti harus reasoning, harus pembuktian. Tapi kalau selera nggak usah, nggak apa-apa. Tuhan adalah diriku ya boleh juga. Nggak usah dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan, nggak bisa disalahkan. Jadi ya biarkan orang dengan kebahagiaan pikirannya masing-masing aja. Tuh. Jadi Ya, selera kan? Betul. Karena betul. Karena kalau tidak ada selera itu bingung juga. Hambar ya betul. Iya memang. Manusia, dunia ini tanpa makna. Kita yang memaknainya. Kalau sampean memaknai selera sampean itu ada. Aku lebih tenang dengan ada. Dengan ini ya nggak apa-apa juga. Kalau lebih tenang nggak ada ya nggak apa-apa juga. Itu kan kita yang memberi makna. Dunia ini tidak ada maknanya. Kita yang memberi makna. Gitu. Ada dan tidak adanya Tuhan itu juga begitu. Bisa seperti itu. Bisa dengan perspektif seperti itu. Sehingga oleh karena itu dia ada karena banyak manfaatnya, banyak manfaat praktis. Nah, kalau tidak ada, ya kita adakan. Itu kalau bicara tentang hal seperti itu. Kalau bicara tentang realitasnya, maka dalam metodologi penelitian yang pertama harus dirumuskan itu adalah pengertian. Kalau sifatnya kuantitatif, maka dia harus ada definisi operasional sehingga ada variabel-variabel yang diukur. Itu Om Raymond ini yang suka tentang penelitian ini. Kan pengertian, kemudian definisi operasional kan gitu. Sehingga bisa dilakukan pengukuran kan. Desain penelitian ya? Orang eksak. Enggak, semua harus begitu. Ya. Penelitian observasi atau analitik kan gitu. Kalau tentang ada tidak adanya Tuhan ini kan penelitian eksperimental itu sebenarnya itu. Ya itu eksperimental karena pertama harus pengertiannya dulu, kemudian definisi operasionalnya
Jadi misal definisi operasionalnya, pengertiannya apa? Tuhan itu adalah kausa segala sesuatu. Maka itu eksperimental. Kita akan meneliti kausa segala sesuatu. Sehingga kalau sama ya itulah. Kalau kita memberikan definisi operasional, Tuhan itu adalah suatu yang mengasihi segala sesuatu lainnya. Dari situ muncul definisi operasional. Maksud mengasihi itu apa? Kita ukur dengan apa? Yaitu memberikan hidup misal, memberikan kebutuhan, keperluannya, kan gitu. Melindungi dari penderitaan. Kalau definisi operasionalnya seperti itu, maka akan kita temukan macam-macam. Aku juga Tuhan bagi anakku, karena aku menghindarkan penderitaan darinya. Ini kan gitu. Kalau penelitian itu gitu, penelitian eksperimental sebenarnya. Untuk menemukan sebenarnya Tuhan itu ada atau tidak, dan seperti apa. Itu penelitian eksperimen itu. Kalau meneliti konsep Tuhan menurut Kristen, Yahudi, Jainisme, Buddha, itu penelitian observasi. Kita hanya memberikan gambaran aja. Menurut pandangan Muslim begini, pandangan Kristen begini, ini begini, observasional, deskriptif. Tapi kalau analitik, maka kita akan melakukan kritisisasi. Oh, konsepnya itu adalah dia turun langsung menjelma jadi sapi, menjelma jadi nabi, jadi orang, jadi Yesus. Kemudian kita lakukan analitik. Kesejarahannya seperti apa, pembuktiannya, kemudian falsifikasinya, kan gitu. Sehingga muncul kesimpulan bahwa sistem belief ini tidak bisa diterima rasionalitas. Misalnya. Sistem belief ini sesuai dengan rasionalitas, cara-cara berpikir logis. Ya seperti itu aja. Jadi sesungguhnya ini setiap kita itu adalah para peneliti. Ada peneliti yang cermat, ada yang gegabah, ada yang tidak cermat, gitu aja. Pasti kita meneliti karena kita punya kurius, punya keingintahuan. Cuman ada yang sistematik, ada yang tidak. Jadi kalau mau berkualitas ya lakukan sistematisasi. Apalagi Tri? Tuh, ini masih ada waktu ya. Aku masih pengen membahas lagi tentang kausalitas itu. Kan definisi kausalitas itu adalah dua sesuatu di mana satu dan lainnya selalu muncul. Ketika yang ini ada, yang lainnya juga ada. Selalu bersama-sama. Yang akan disimpulkan salah satunya adalah sebab bagi yang lainnya, kan gitu. Ya. Nah, kemudian ketika sebab perubahan state ya, Andrea. Apa? Sebab perubahan state biasanya. Perubahan state itu apa bahasa Indonesianya? Itu bukannya konsekuensi, jadi niscaya. Kalau itu konsekuensi niscaya, bedanya dengan sebab. Iya, niscaya. Kan kalau niscaya itu sudah saya bedakan. Niscaya itu berarti tidak harus sezaman. Ya. Kalau itu harus sezaman. Ini kita yang ngomongin yang sezaman nih. Ya. Dalam satu zaman ada dua hal, itu selalu munculnya tuh dua-duanya nggak pernah lepas. Ya. Nah, yang satu sebab itu niscaya menghasilkan akibat, dan akibat bergantung pada sebab. Iya. Tapi konsep sebab akibat itu adalah kesaling tergantungan itu yang sebenarnya bukan realitas ya, itu kesimpulan akal sebenarnya ya. Muncul aja selalu begitu gitu. Karena kita mengobservasi hal yang selalu terjadi, kemudian kita menganggapnya realitas. Padahal realitasnya adalah ya kebersamaan itu akan seperti itu gitu. Tapi kausalitas itu adalah hasil penilaian aja. Sehingga oleh karena itu dunia sains juga berkembang, karena kan sebelumnya malaria itu
diduga kausanya adalah hawa buruk dan sebagainya. Akhirnya ditemukan penyebabnya yang dibawa oleh nyamuk. Ternyata penyebabnya kausanya ini nih. Ketika bakteri malaria itu ada di dalam darah, maka tubuh akan mengalami kondisi-kondisi demam dan sebagainya, bahkan bisa mati. Jadi kebersamaan itu menimbulkan efek gitu. Oleh karena itu, untuk mencari penyebabnya itu adalah kita harus mencari tahu kebersamaan. Apa sih yang bersama dengan gejala ini? Oh, virus. Kalau tubuh dimasukin virus ini, tubuh akan mengeluarkan gejala seperti ini. Jadi begitulah dunia pengetahuan berkembang, yaitu mencari kausa yang bisa dinisbatkan kepadanya. Yaitu kebersamaan, oleh kebersamaan muncul efek. Jadi sebenarnya yang ada ya tetap aja si virus dan tubuh kita. Tapi karena bersama muncul efek. Efek-efek ini ajek. Kadang juga enggak, karena ada orang tanpa gejala dan sebagainya. Walaupun bersama tapi fine-fine saja. Itu kalau kita bicara kausa. Kausitas ya seperti itu. Kebersamaan sesuatu yang menimbulkan efek tertentu gitulah. Gampangnya seperti itu. Aku kadang berpikir jangan-jangan kausalitas itu adalah satu fakta yang dibuktikan oleh fakta lain. Justru itu realitas itu. Iya, tapi tidak cukup alasan aja. Nanti kalau sudah cukup alasannya bolehlah bikin teori baru. Kausalitas itu ada gitu. Bukan cuma di pikiran gitu. Kan belum cukup alasan. Yang kita observasi nampak jelas cuma air dan panas. Air, panas, dan tekanan. Mereka berinteraksi dengan suatu cara tertentu kan gitu. Interaksi aja, hasil interaksi. Dan itu ya hasil interaksi dari ketiganya kan, air, panas, dan tekanan. Itu memunculkan yang namanya perubahan fasa air. Atau katakanlah contoh yang paling gampang, besi dan oksigen. 2 Fe plus 3 O2 akan menghasilkan 3 Fe2O3. Jadi ketika masing-masing berdiri sendiri, itu kita akan melihat besi dan kita akan mengenali oksigen lah. Tapi nggak bisa dilihat ya oksigen ya. Tapi ketika mereka bersama, maka muncul yang namanya efek karat, korosi. Jadi kalau bukan kausalitas, diistilahkan lain keteraturan alam itu fakta atau realitas? Ya, keteraturan alam itu sekali lagi itu juga tergantung dari perspektif ya. Sehingga muncul hukum entropi. Entropi itu adalah segala sesuatu cenderung tidak teratur. Itu kan karena kita melihat perbandingan dua keadaan. Jadi dunia ini teratur atau tidak ya tergantung perspektifmu. Tapi yang jelas interaksi antar benda-benda ini biasanya deterministik kan gitu. Interaksi antar kekuatan itu deterministik. Dan kita berusaha untuk menyingkap rahasianya sehingga kita mendapat manfaat. Ya. Jadi interaksi antar hal-hal itu yang akan kita manfaatkan untuk ya kebahagiaan manusia sebenarnya, ya kan? Tujuannya tetap kebahagiaan manusia. Ketika mudaratnya lebih banyak, berarti jangan gitu. Ketika morfin itu membuat efek ketergantungan dan merusak badan ya jangan. Tapi ketika nanti suatu saat sudah ditemukan suatu zat psikotropika yang menimbulkan rasa bahagia, menghapus rasa ingin bunuh diri, menghapus depresi tanpa efek mudarat, nah itu baru keren kan gitu.
Jadi gitu, sains ini akan berkembang ke arah situ, akan menemukan sesuatu zat yang bisa menimbulkan efek mood, bertenaga, seperti taurin misal. Taurin ini kan kalau kita konsumsi 2 botol sehari kerating zinc kan tidak ada masalah. Atau alkohol yang dikonsumsi sedikit maka akan mood boosting. Banyak itu akan menimbulkan kegilaan. Ya jangan banyak-banyak berarti. Itu loh, pragmatiknya seperti itu. Mas, ada pertanyaan ini. Iya, takono. Kesadaran itu muncul dari mana gitu? Ya, itu kesadaran itu muncul dari mana? Itu ya, itu sebenarnya kita bisa meneliti bahwa kesadaran itu bisa kita identifikasi kan ketika dia bersama badan-badan kan. Badan yang hidup kan. Badan. Dogi, kera, itu kan selalu bersama dengan badan-badannya. Bukan dari pikirannya gitu. Pikiran. Kan pikiran, kesadaran itu kan pikiran kan. Kalau nggak mikir kan nggak akan mengobservasi kesadaran kan. Kan harus mikir untuk mengetahui kesadaran itu. Makanya untuk keperluan tertentu bisa kita samakan aja pikiran sama dengan kesadaran. Karena kalau kesadaran kita hilang, pikiran kita hilang ya kita nggak memiliki kesadaran. Jadi jelas dari analisis kebersamaan, pikiran dan kesadaran itu muncul bersama-sama dengan badan. Badan yang masih menunjukkan proses kehidupan ya. Itu. Pertanyaan lanjutannya adalah apakah ketika badan itu hilang atau tidak melanjutkan proses kehidupannya, apakah kesadaran itu masih bertahan atau tidak, kan seperti itu. Ya betul. Misterinya. Ya kan, tapi kalau bersama badan-badan ini seharusnya tidak ada keberatan. Ini 100% yang diobservasi itu ada memiliki kesadaran itu adalah yang terkait dengan badan-badan yang masih hidup. Ya kan kalau udah meninggal kan nggak ada lagi badan. Maka pengetahuan misalkan gini ada 2 orang yang identik pengetahuannya sama. Apakah sama kesadarannya gitu? Oh enggak, itu pula pengetahuannya sama ini kan juga tidak pernah ada bukti. Ada orang yang sama persis pengetahuannya itu kan nggak mungkin itu. Tidak ada itu. Cuman persoalannya adalah ketika itu sudah jelas bahwa antara pikiran, kesadaran dan badan itu salah satunya adalah sebabnya, satunya efeknya. Tetapi yang mana itu sulit kita lakukan pembuktian ya. Kan sulit kita lakukan pembuktian. Verifikasi maupun falsifikasinya kan sulit. Bahwa pikiran adalah efek badan, badan adalah efek pikiran, itu yang mana itu sulit. Yang jelas salah satunya pasti penyebabnya dan salah satunya akibatnya, yang itu harus selalu bersama-sama untuk bisa kita observasi. Ketika badan itu sudah mati, orang lain akan mengidentifikasi kesadaran dari si badan hilang. Ya kan? Itu clear semua, tidak akan ada perdebatan bahwa kesadarannya sudah tidak ada. Berarti di badan mati. Bukan pikiran saja yang membuat kesadaran. Aku juga nggak tahu, makanya aku bilang ini dipersamakan saja. Karena pikiran dengan pikiran kita baru menyadari yang namanya kedirian. Nggak mikir kan nggak ada. Begitu juga sebaliknya, maka kita persamakan aja. Sebenarnya yang menjadi persoalan itu biasanya saat ini adalah tentang kehidupan setelah mati. Apakah itu ada atau tidak, kan begitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan nggak ada debat itu. Nggak ada debat. Ada yang menunjukkan bahwa ada suatu kesadaran tanpa badan. Banyak makhluk-makhluk. Itu tentu saja itu iman itu. Tidak akan bisa membuktikannya.
itu iman. Kalau kesadaran tanpa badan itu iman. Tidak terikat ruang waktu itu iman. Ya kan? Jadi persoalannya adalah ketika sudah badan ini sudah tidak hidup lagi, kesadarannya akan tetap hidup atau tidak. Itu adalah biasanya sering menjadi problema teologis ya. Dan kadang psikologis, kadang spiritual, entahlah. Itu kalau pikiran manusia kita ya hanya bisa melihatnya sebagai posibilitas saja. Siapa yang menyatakan pasti tidak ada, itu dia berarti sudah menyalahi kaidah berpikir. Bahwa kita tidak bisa menyimpulkan kemustahilan dari sesuatu yang belum terjadi. Tapi siapa yang menyatakan pasti, itu dia juga menyalahi. Bahwa kita tidak bisa menarik aktualitas dari posibilitas. Oleh karena itu, kalau menurut kaidah berpikir rasional, hal yang mau nggak mau kita terima itu adalah mungkin berlanjut, mungkin tidak. Ya itu satu-satunya. Kalau tidak, ya wis, nggak ada masalah. Kalau berlanjut, ya masalahnya nanti kita hadapi. Gitu kan? Karena nanti masalahnya belum muncul kok mau kita hadapi itu apanya yang dihadapi. Jadi gimana Mas? Maksudnya kesadaran itu dari badan atau pikiran atau bersamaan gitu. Ya kan harus bersamaan. Jika bersamaan maka kalau badan musnah, pikiran gimana itu? Pikiran Setelah mati. bisa berlanjut, bisa tidak. 50-50 Mas, 50-50. Bisa berlanjut, bisa tidak. Masalahnya apa? Kan kita tidak bukti. Tidak tahu intinya. Hah? Intinya tidak tahu berlanjut atau tidak. Ya, belum tahu. Jadi Ya, menyatakan itu kemungkinan itu adalah glorifikasi ketidaktahuan. Oh enggak, kemungkinan kok glorifikasi ketidaktahuan, ngawurmu loh. Ya kan ketidaktahuan apakah ada atau tidak masih mungkin. Nggak bisa memastikan. Bukan glorifikasi, itu namanya penyimpulan. Faktanya adalah bisa berlanjut, bisa tidak. Apapun alasannya, bahkan yang meyakini imaterialitas jiwa pun kan juga percaya bahwa itu ada awalnya. Berarti tergantung dari pembuatnya. Ya berarti suka-suka pembuatnya, 50-50 juga. Nah, kalau kesadaran dari pikiran berarti berlanjut dong. Ya bisa berlanjut, bisa tidak. Buktikan kalau berlanjut. Nggak bisa kan? Nggak ada bukti kan? Ya, buktinya pikiran kita kan. Nah iya itu berlanjut setelah badan mati itu loh. Buktinya apa? Ya kalau misalkan kesadaran itu dari pikiran, kalau kesadaran dalam kebersamaan badan dan pikiran Nah, berarti kita samakan ada. Kesadaran sama dengan pikiran, bukan dari pikiran. Bukan dari pikiran. Kita samakan aja. Ya pikiran sama dengan kesadaran. Kesadaran sama dengan pikiran dan itu selalu kita identifikasi dia bersama-sama badan yang hidup. Misalkan begini, contoh ininya. Ada dua orang yang punya pemikiran sama. Terus mereka sadar bahwa matahari itu panas misalkan. Nah, apa kesadaran mereka yang dua itu sama atau berbeda gitu? Ya berbeda itu kan cuma pengetahuannya aja, kesimpulannya aja yang sama. Dua orang ya dua orang sudah. Mana ada dua orang kok sama? Oke, sama dalam kesadaran. Ya kesadaran matahari panas saja kan. Pikiran bukan hal lain juga kan. Maksudnya sama itu yang satu tinggal di bumi terpapar sinar matahari kalau siang, terus yang satu entah tinggal di mana gitu. Katakanlah anak kembar. Tapi tidak ada Mas Tita, tidak ada yang sama.
Ya itu bukan fakta, tapi ini misalkan ada Asumsi. asumsi, misalkan ada contoh ini. Kesadaran itu sama dengan pikiran, artinya kalau pengetahuannya sama ya orangnya sama gitu. Misalkan dalam satu buku, dalam 2 buku isinya sama. Dalam 2 buku isinya sama. Namanya Maka plagiat. buku itu sama-sama sadar atau ada perbedaan kesadaran dalam buku itu. Kalau beberapa teori ada konsep reinkarnasi, terus yang sekarang diteliti sedang ongoing ya, on progress diteliti dan mau diwujudkan itu adalah mind uploading. Jadi mind itu maksudnya memori plus kognisi ya, kognitif dan seterusnya, itu mind uploading. Nah, itu pun masih tahap penelitian. Apakah nanti terwujud atau terbukti bahwa mind dalam pengertian saintis barat itu adalah kesadaran, nanti bisa di-upload ke cloud, ke digitalisasi ke cloud, ya itu masih belum terwujud sekarang, Mas. Itu baru masih tahap khayalan lah. Iya, masih hipotesis gitu. Mengupload pikirannya. Iya, mind uploading. Tapi ada ambisi ke sana para saintis. Berarti nanti kita bisa upload pikiran orang lain juga dong ya? Nanti muncul problem-problem kayak gitu nanti. Sebentar. Tadi saya sudah bilang di awal bahwa kalau kita berpikir, kalau kita menilai sesuatu dan sebagainya, itu berdasarkan fakta saja. Jangan berdasarkan asumsi. Kalau asumsi nanti munculnya macam-macam dan ruwet. Ya, betul. Itu kalau mau meneliti ya bolehlah pakai asumsi-asumsi. Tapi kalau melakukan penilaian dan penyimpulan, timbangkan hanya fakta saja. Faktanya adalah bahwa para ilmuwan sedang mengupayakan penelitian tentang mind uploading. Ya sudah. Nggak usah dipikir. Jika berhasil begini, jika gagal begini, buat apa? Jika berhasil, yang menurut Om Raymond itu berarti berlanjut. Ya bisa. Itu kalau seperti itu berarti akan membuktikan bahwa kesadaran itu berlanjut kan gitu. Jadi tidak 50-50 lagi nanti kalau itu sudah terwujud. Jadi Mas Titan, kalau memang preferensinya itu berharap ya, atau meletakkan harapan bahwa nanti kesadarannya berlanjut setelah terpisah dari raganya, itu tidak masalah. Apakah tidak masalah? Apakah itu kita bisa melakukan verifikasi secara rasional, kita uji, secara logis kita uji? Belum, nggak bisa gitu, karena keterbatasan kita gitu. Belum ada bukti bahwa. Tapi kalau misalnya saya lebih suka kesadaran saya nanti berlanjut, nggak apa-apa. Ya memang faktanya emang begitu, realitasnya kesadaran itu berbarengan dengan badan. Iya. Berlanjut atau tidak itu masih maka kesimpulannya tidak berlanjut. Jangan disimpulkan. Bisa. 50-50, tidak boleh kan? Katanya cuma mungkin terjadi, mungkin tidak, berarti 50-50. Kecuali nanti sudah ada bukti lain ya. Kalau sudah ada bukti lain ya baru kita bilang pendapat lain lah. Itu kan sebagaimana fakta dan realitasnya aja. Mungkin kalau kesadaran diupload ke robot itu mungkin berbeda kesadarannya karena badannya berbeda. Gitu. Ya mungkin tidak. Kalau ternyata sama ya berarti kan kesadaran itu ternyata terpisah dari badan. Iya. Gitu aja. Tapi saat ini ya tidak bisa kita pertimbangkan sebagai fakta. Kesadaran sama badan berbeda itu dua hal yang berbeda, itu Plato. Iya, Plato. Dan itu kalau ada bukti nanti memang ada suatu kesadaran diupload ke cloud dan kemudian dia berkomunikasi dan free will dan sebagainya seperti filmnya Johnny Depp Transcendent. Boleh kita mengambil kesimpulan bahwa kesadaran itu memang berbeda dan terpisah. Artinya teori Plato benar. Kalau itu terjadi ya. Kalau seperti yang filmnya Johnny Depp Transcendent itu memang terjadi, berarti memang dia terpisah.
atau awalnya tidak terpisah dan kemudian terpisah, maka itu adalah bukti keabadian jiwa, kan, keabadian pikiran. Yang mana sebenarnya kalau di komputasi berarti kan dia pikiran itu akan tergantung daripada listrik, kan gitu. Listriknya mati amblas ya. Kebanyakan kerumitan-kerumitan itu muncul karena teori dibangun di atas asumsi-asumsi yang bermacam-macam. Ya. Maka akan muncul kerumitan sehingga seringkali orang melupakan asumsinya. Seolah-olah memang sudah terjadi. Seperti asumsi bumi ruang mengembang, waktu bisa dilatasi waktu dan sebagainya, itu lupa asumsinya adalah kecepatan cahaya mutlak. Yang mana itu kalau postulasinya salah ya berarti kesimpulan dan narasinya juga salah, gitu aja. Yang jarang diulik-ulik sekarang itu adalah postulasi kecepatan cahaya mutlak. Coba tanya saintis manapun, kenapa mempostulasi seperti itu? Itu cuma omongannya Einstein aja itu. Jadi persoalannya adalah di postulasinya. Oh iya, saya sudah menemukan bahwa kausalitas itu ada di luar. Berarti sudah terverifikasi, terbarui malam ini. Apa tuh? Bahwa geraknya rokok ini sezaman dengan geraknya tangan saya. Tapi dapat diketahui bahwa geraknya rokok adalah akibat, sedangkan geraknya tangan saya adalah sebab. Meskipun secara empiris itu berbarengan. Kenapa kita tidak menyimpulkan rokok yang bergerak menggerakkan tangan saya, kan kayak gitu. Gimana Mas Teguh sanggahannya? Ya itu kan jelas rokok tidak punya kehendak bebas. Rokok kan terserah kemana tanganmu mengayun aja. Alasannya cukup berarti ya? Untuk menyatakan kausalitas ada di luar pikiran? Ya enggak tuh yo. Tadi setuju nih, tangan sebab, kausa, rokok akibat geraknya kan. Ya, Coba dikeluarkan itu, dikeluarkan ada 14. Dalam perspektif kausalitas, maka kita menyebut sesuatu sebagai sebab. Itu adalah perspektif. Itu penilaian-penilaian. Gitu loh. Sudah nih host ini jangan ngeyel tah. Yang sudah jelas-jelas itu perspektif kok, penilaian kok. Ya nanti lanjut offline aja kalau gitu. Pokoknya kali ini aku ngeyel. Di akhir-akhir harus ngeyel. Ya nanti apa itu? Loh ada Titan, Titan. Ayo yang lain mumpung masih bisa ngeyel. Ini ada pertanyaan di chat ada pertanyaan. Ya, baca aja. Oh ini, Reski Njungo. Mohon maaf, saya mau bertanya tentang kejadian yang seperti sudah kita alami padahal belum kita alami. Contohnya seperti diskusi malam ini, semacam saya sudah pernah alami padahal belum pernah sama sekali. Kira-kira penyebabnya itu apa, Bang? Apakah ya dihasilkan dari hormon, pikiran, atau hanya ilusi? Dejavu itu loh. Iya, dejavu itu. Jadi dejavu itu seolah-olah pernah mengalami. Cuman persoalannya adalah kita tidak bisa memperbandingkan dengan keadaan sebelumnya. Jadi kalau dejavunya itu kan tergantung ya. Apa itu namanya? Itu banyak faktor ya, baik itu faktor proyeksi pikiran sehingga kemudian kejadian yang serupa dipersamakan bisa jadi, atau apa ya, itu membuktikan bahwa sesuatu pernah terjadi sama persis kan, kemudian memang kejadian-kejadian ini kan selalu berulang-berulang sehingga kita suka mengasosiasikan sebagai pernah. Jadi mungkin perlu dicek memorinya ya. Saya juga sering seperti itu. Tapi artinya kan itu kan memang kejadian kan suka berulang-berulang. Katanya ini ada teori saya pernah dengar itu ada lompatan sinapsis di saraf itu, dia loncat gitu. Jadi seolah-olah mengulang gitu. Padahal
berjalan lurus gitu, cuman ada loncatan sinaps gitu. Iya, jadi seolah-olah kayak terekam di memori kan gitu. Terpantul tek gitu. Jadi kayak kita mengingat gitu, padahal enggak gitu. Ya seperti itu seringnya. Iya, terima kasih Bang. Tidak menutup kemungkinan kalau ada penjelasan lain bahwa kita reinkarnasi atau itu mendapatkan wangsit sebelumnya, mungkin itu masuk dalam mengenali ilusi mungkin ya, bukan mengenali fakta gitu. Iya. Tapi gitu harus diverifikasi lagi. Kita sering lah semuanya, tapi itu bukan berarti ini ada ya itu loncatan itu seolah-olah kita pernah melakukannya, pernah mengalaminya. Jadi hal yang terjadi sekarang oleh pikiran kita itu seolah-olah itu mirroring dari yang telah berlalu. Memang ini kalau terkait dengan pikiran dan mekanismenya itu memang masih banyak misteri. Tapi deja vu itu terjadi ya tidak bisa kita sebut sebagai suatu wangsit atau apa ya. Kalau wangsit itu sudah tiba-tiba melibatkan sesuatu di luar diri kita, itu kita akan stuck ya, tidak membuka ruang kemungkinan-kemungkinan baru gitu kan. Untuk penjelasan-penjelasan yang lebih sophisticated gitulah. Jadi Iya, Bang. Terima kasih. Mas, apakah ini hormon pikiran itu mempengaruhi hormon kan? Jadi kalau misalkan senang itu jelas hormon realitasnya hormonnya begini. Terus jika orang yang biasa-biasa ditambah hormon apa gitu menjadikan suatu pikirannya menjadi bahagia atau gimana. Nah, berarti faktanya realitasnya berarti kesadaran itu ada hubungannya satu paket dengan badan ini gitu. Kesadaran dan badan. Ya nyatanya begitu ya. Kita bisa, makanya oleh karena itu kalau saat ini dakwah umum kehidupan ini kan selalu menyatakan jangan lupa bahagia. Itu karena ternyata memang ketika kita memikirkan sesuatu atau merasakan sesuatu, maka terjadi perubahan-perubahan dalam cara sel-sel otak untuk bersambung, untuk berkoneksi. Itu fakta. Dan juga gelombang-gelombang otaknya mengalami perubahan. Oleh karena itu, dorongan untuk jangan lupa bahagia itu relevan gitu loh. Karena itu akan mengkreasi gitu loh. Mengkreasi memunculkan hormonal. Demikianlah. Hubungannya itu saat ini yang bisa disimpulkan adalah hubungannya bersifat timbal balik. Oleh karena itu satu-satunya yang bisa kita kendalikan sendiri itu adalah pikiran kita. Sebelum memasukkan unsur-unsur dari luar pikiran kita. Harus dimulai dari pikiran kita. Cuman ya jangan terlalu diglorifikasi berlebihan juga. Artinya kan jangan lupa bahagia. Kalau saat tidak bahagia, segera kembali. Jangan lupa bahagia. Ya. Itu kan kata. Jadi misal jatuh cinta. Jatuh cinta menyenangkan, ya jatuh cintalah terus-menerus. Bisa orang yang sama, bisa beda. Tinggal ya jangan obsesif gitu aja. Karena obsesif itu akan menyusahkan hidupmu. Kalau pilihan rasa itu kan pilihan masing-masing. Jadi kadang tubuh mempengaruhi kesadaran, kadang kesadaran mempengaruhi tubuh. Kayak misalkan kita duduk tegak, terus ngeliat begini itu perasaannya lebih riang daripada kita bungkuk kayak gini gitu. Itu bisa mempengaruhi suasana hati gitu. Ya itu kenyataannya, faktanya seperti itulah. Saat ini teridentifikasi seperti itu, mungkin kita belum tahu apa tuh namanya, bagaimananya. Kalau apanya itu common sense. Tapi bagaimananya itu yang banyak yang masih misterius. Tugas lain itu kan menemukan apa dan bagaimana. Dan ternyata untuk menjawab bagaimana itu masih banyak misteri.
maka peradaban kita akan terus berkembang kan gitu. Sains juga akan terus berkembang. Dulu bilang apa, sekarang bilang apa, karena menemukan fakta yang berbeda, gitu aja. Nggak usah ngehel, faktanya ini kok. Sudah, Andri. Oke, sudah 2 jam, ini tepat 21.30. Mungkin disudahi saja Mas Teguh ya. Mau kata penutup dulu mungkin? Atau cukup? Ya, itu memang menemukan kita pertama kali kalau bicara, itu selalu temukan maksud dari suatu kata. Kemudian kalau bicara data, itu juga harus diverifikasi apakah ada kesesuaian dengan fakta. Kemudian kita bisa melakukan penyimpulan yang akan mengantarkan kita pada realitas yang sesungguhnya. Ketika kita sudah mengenali realitas yang sesungguhnya, apa dan bagaimana, maka itu sesuatu yang kondisi yang membahagiakan. Oke, luar biasa. Ini suatu hubungan antara penemuan mengenali fakta dengan efek-efek kebahagiaan yang membahagiakan. Baiklah, terima kasih kepada Mas Teguh sebagai narasumber, kepada teman-teman semua yang masih bertahan hingga akhir. Mudah-mudahan sesi kita malam ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua untuk terus-menerus mengenali mana fakta dan mana yang bukan fakta. Baiklah, saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat.